Shalom Bapak Ibu, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah habis untuk setiap kami. Dan biarlah saat kami merenungkan firman Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan bertumbuh untuk kerohanian kami hingga kami kuat melewati segala sesuatu yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini saya memberikan judul renungannya, diberkati seperti gelombang yang tidak henti. Sekali lagi, diberkati seperti gelombang yang tidak henti. Saya percaya Bapak Ibu semua pengen banget diberkati Tuhan seperti gelombang yang tidak ada henti-hentinya. Terambil dari Yesaya 48 ayat yang ke-8, dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang tidak mau menerima berkat seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti? Saya percaya semua pasti mau, dan kalau dengar ini pasti senang banget dan menerima berkat yang kita rindukan, yaitu selalu diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, dalam ayat Yesaya 48 ayat yang ke-8 ini dikatakan, kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang perlu kita renungkan adalah apa yang membuat kita diberkati. Sekali lagi, yang kita renungkan adalah apa yang membuat kita diberkati. Karena berkat berbicara adalah sebab akibat. Berkat itu adalah akibat Bapak Ibu. Jadi yang kita perlu renungkan sebenarnya apa sebabnya supaya kita diberkati. Kalimat awal dari ayat ini adalah sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perhatikan baik-baik itu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kata memperhatikan yang tercatat dalam bahasa aslinya di situ itu to hear, listen, give ear. Bahkan ada arti dari salah satu artinya yaitu obedience, yang artinya mendengarkan, melakukan apa yang diperintahkan. Berbeda dengan kalau kita hanya memperhatikan terjemahan dari bahasa Indonesia tentang memperhatikan, itu hanya mengamati saja tanpa melakukan tindakan. Jadi Bapak Ibu, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, artinya sekiranya engkau mendengarkan, sekiranya engkau melakukan apa yang diperintahkan, sekiranya engkau memberikan telinga untuk mendengar dan melakukan. Itu arti yang sebenarnya. Suatu kali Bapak Ibu, dalam percakapan keluarga antara saya, orang tua dengan anak, seringkali saya memberikan perintah kepada anak saya. Anak saya tidak melakukannya. Sedih juga ya Bapak Ibu ya. Contoh, pada waktu itu saya memberikan perintah untuk mencuci muka. Sehabis mandi cuci muka, atau sehabis pergi dari mana-mana, dari keluar rumah masuk dan ada di dalam rumah, cuci muka supaya mukanya terawat, bersih dan rapi gitu saudara Bapak Ibu. Tetapi ketika diberikan perintah seperti itu, dia belum dapat melakukan sepenuhnya. Nah, ketika diulangi perintahnya juga tidak dilakukan. Beberapa kali mamanya juga demikian, kasih perintah tapi jawabannya cuma di mulut saja, terkadang tidak dilakukan. Bahkan kalau dikasih tahu bisa dia yang marah-marah juga. Sampai akhirnya dia pun pernah mengalami kerugian yang akhirnya merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena gak mau ngikutin apa yang kita perintahkan, apa yang orang tuanya perintahkan. Atau mungkin contoh perintah lain, ada orang tua atau anak-anak, Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalaminya. Kita memberikan perintah, jangan lari-lari nanti bisa jatuh, jangan lompat-lompat nanti kalau lompat salah berpijak bisa kesandung atau bisa keseleo. Ada saatnya anak-anak gak mendengarkan apa yang kita perintahkan, dia lari-lari dan benar jatuh. Nah, jatuh itulah yang
anak tersebut menerima kerugiannya. Karena apa? Karena tidak mendengarkan perintah dari orang tuanya. Bapak Ibu, kita tentunya tidak perlu sampai kita mendapatkan kerugian yang mengakibatkan kerugian untuk diri kita sendiri. Maka dari itu kita perlu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengarkan perintah Tuhan. Diulang, Bapak Ibu, tentunya kita tidak perlu sampai akhirnya kita mengalami kerugian terlebih dahulu baru kita melakukan perintah Yesus. Saya berharap sebelum Bapak Ibu mendapatkan kerugian, Bapak Ibu sudah dengan mudahnya melakukan perintah-perintahnya. Jadi di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat 15 pun dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ayat ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat penutupnya, ini paket lengkap banget buat kita. Jika kita berkata mendengarkan dan melakukan perintahnya itu sulit, yang perlu dibangkitkan dulu nih dalam kehidupan setiap kita, yaitu apa? Kecintaannya, mengasihi Yesusnya. Karena jikalau kamu mengasihi, kamu menuruti perintah-perintahku. Bahkan di situ ditambahkan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, kita ini gak akan sulit banget, gak ada kesulitan untuk kita melakukan perintah Tuhan kalau kita mengasihi Dia. Dapat disimpulkan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan sebenarnya berbanding lurus dengan mengasihi Tuhan. Saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan sangat mudah melakukan perintah-perintahnya. Saat kita mengasihi Tuhan, maka kita akan sangat mudah melakukan perintah-perintahnya. Kembali kepada perintah yang saya suruh untuk anak saya mencuci muka setiap hari. Kenapa anak saya belum dapat melakukan sepenuhnya? Karena secara pribadinya, anak kecil umur seanak saya belum mencintai dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Dia sangat sulit untuk mencuci muka atau mendengarkan perintah. Tetapi ketika dia mulai mengasihi dirinya sendiri, maka apa yang terjadi? Tanpa disuruh dia akan mencuci mukanya, karena dia gak mau mukanya terlihat buruk. Jadi Bapak Ibu, selain saya mengajak hari ini untuk mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, saya juga mau mengajak untuk kita membangkitkan kembali kecintaan kita kepada Yesus, membangkitkan kembali kasih kita, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanmu. Karena mengasihi Dia merupakan tindakan kita setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita mengasihi Dia, melakukan perintahnya, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, mau diberkati seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti? Lakukan perintahnya dan kasihi Dia dengan segenap hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau membangkitkan kembali kecintaan kami, kasih kami kepada Tuhan, untuk kami dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa kami. Karena kami tahu saat kami mengasihi-Mu, kami dapat melakukan perintah-Mu dengan mudah. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-berkat-Mu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang kami rindukan, kami bangun adalah kesungguhan hati kami untuk mengasihi Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.